Halo semuanya, selamat malam. Kami dari tim Capstan CC26 PSU 349, program Coding Camp 2026. Hari ini kami sangat antusias untuk mempresentasikan proyek kami, yaitu SINAR, System for UV and Sun Exposure Analysis and Recommendation. SINAR adalah sebuah aplikasi web cerdas berbasis AI yang dirancang khusus untuk memberikan rekomendasi aman paparan sinar matahari. Tim kami berangkat dari data statistik yang mengkhawatirkan. Data dari Globocan, Global Cancer Observatory di bawah Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, di tahun 2022 menunjukkan ada lebih dari 1,5 juta kasus kanker kulit di dunia, dengan proporsi melanoma mencapai 21,2% dan non-melanoma 78,8%. Indonesia sebagai negara tropis menerima paparan sinar ultraviolet yang cukup tinggi sepanjang tahun. Di tahun yang sama, tahun 2022, data dari Globocan, WHO menunjukkan terdapat 1.716 kasus melanoma di Indonesia. 774 berakhir dengan kematian. Artinya, hampir satu dari dua pasien tidak berhasil diselamatkan. Ini menunjukkan bahwa paparan sinar UV bukan sekadar risiko, tetapi ancaman nyata bagi kesehatan. Kita tahu berdasarkan studi Amrain et al. 2020, paparan sinar matahari ibarat pedang bermata dua. Berjemur memang bermanfaat untuk pembentukan vitamin D, namun bisa memicu risiko fatal seperti penuaan dini, sunburn, hingga kanker kulit jika berlebihan. Masalahnya, mengapa aplikasi cuaca saat ini gagal melindungi kita secara maksimal? Menurut Bais et al. 2023 dan Kwa et al. 2025, tingkat bahaya UV dipengaruhi oleh faktor lingkungan serta faktor biologis seperti tipe kulit menggunakan skala Fitzpatrick. Sayangnya, aplikasi cuaca generik belum mengintegrasikan personalisasi ini. Oleh karena itu, kami menghadirkan Sinar. Berdasarkan penelitian Jia et al. Dan Hisao et al., mesin learning sangat efektif untuk memprediksi cuaca dan radiasi matahari. Mengapa kami memilih untuk fokus pada isu ini? Jawabannya yaitu kami ingin mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs poin 3, yaitu Good Health and Well-being. Masyarakat butuh sinar matahari untuk membentuk vitamin D. Namun, mereka harus tahu kapan harus berhenti agar tidak terkena resiko kanker atau penuaan dini. Beranjak dari alasan tersebut, kami merumuskan 3 tantangan utama untuk proyek ini. Pertama, bagaimana kita bisa membangun sebuah model prediksi durasi aman berjemur yang khusus dirancang untuk iklim tropis seperti Indonesia. Kedua, bagaimana kita mengukur pengaruh kombinasi berbagai variabel lingkungan terhadap paparan UV tersebut. Dan ketiga, seberapa akurat kecerdasan buatan dapat memberikan rekomendasi durasi ini dengan memadukan data cuaca dan deteksi tipe kulit Fitzpatrick secara personal. Masalah real yang ingin kami selesaikan hari ini adalah ketidaktahuan batasan waktu. Jika kita membuka aplikasi cuaca di HP saat ini, kita hanya diberitahu angka UV index tanpa tahu artinya bagi kulit kita. Melalui proyek Sinar, kami ingin menyelesaikan masalah generik tersebut dengan memberikan satu angka pasti yang sangat personal bagi setiap pengguna, yaitu berapa menit. Persisnya Anda boleh berada di bawah sinar matahari sebelum kulit Anda mulai terbakar atau mencapai minimal R500. Selanjutnya, seperti yang bisa dilihat pada matriks di layar, ada aplikasi SunSmart yang diluncurkan oleh WHO dan aplikasi komersial seperti SunTracker. Namun, kami mengidentifikasi dua celah kelemahan besar daripada dua aplikasi tersebut. Yang pertama, yaitu mereka bersifat generik secara global. Padahal radiasi matahari di Indonesia itu sangat berbeda dengan yang ada di Eropa. Yang kedua, SunTracker sangat bergantung pada tebakan pengguna. Misalnya, pengguna harus menginput sendiri tipe kulit mereka yang seringkali salah dan berakibat pada rekomendasi yang fatal. Dan disinilah letak perbedaan dan keunggulan utama produk kami, yaitu Sinar hadir sebagai penyempurna. Kami tidak meminta pengguna menebak tipe kulit mereka. Kami menggunakan kecerdasan buatan berbasis komputer vision
yaitu CNN, untuk mendeteksi tipe kulit pengguna secara otomatis melalui kamera. Selain itu, rekomendasi berbasis AI kami secara khusus di training menggunakan dataset iklim dan UV dari NASA yang sesuai dengan kondisi geografis di Indonesia. Kami menyadari posisi strategis kami melalui analisis SWOT. Kekuatan utama kami terletak pada rekomendasi yang sangat personal berkat ekosistem AI hibrida yang mengintegrasikan 3 permodelan sekaligus untuk mendukung health awareness. Tetapi menjadi kelemahan kami adalah akurasi deteksi kulit kami masih berada di 73%, masih bergantung pada API pihak ketiga. Kemudian, model rekomendasi kami belum melalui tahapan uji coba klinis skala besar di lapangan dengan pengawasan langsung dari ahli dermatologi. Namun demikian, ini adalah ruang bertumbuh bagi kami. Kedepannya, kami melihat peluang ekspansi yang sangat luas, mulai dari pembuatan aplikasi mobile terintegrasi smartwatch, hingga kemitraan B2B dengan Kemenkes, industri skincare, maupun sektor pariwisata dan monetisasi fitur. Lalu kami pun siap menavigasi tantangan persaingan yang datang dari aplikasi global sejenis buatan institusi besar seperti WHO SunSmart yang sudah memiliki sumber daya data sangat masif. Risiko limitasi, request atau downtime pada API cuaca yang mengganggu sistem real-time dan potensi misinterpretasi misinterpretasi pengguna jika prediksi meleset pada kondisi geografis ekstrem. Di layar ini, teman-teman dapat melihat wujud website Sinar. Pengguna dapat mengaksesnya secara instan, mendeteksi klarifikasi kulitnya dengan cerdas melalui tangkapan citra layar, dan dalam hitungan detik, AI kami memadukannya dengan data UV real time. Hasilnya adalah prediksi durasi aman berjemur yang akurat beserta waktu terbaik kapan mereka boleh beraktivitas outdoor tanpa risiko. Di balik antarmuka yang sederhana itu, kami memiliki 3 model AI yang saling bekerja sama. Model yang pertama adalah Skin Classification Model berbasis Efficient Net B3 Hybrid. Model CNN yang kami kembangkan dari awal dengan komponen custom, yaitu custom layer, channel attention untuk fokus ke fitur warna kulit, custom loss function, ordinal prosentrophy yang mempertimbangkan urutan skala Fitzpatrick dan custom metric ordinal MAE. Hasilnya, akurasi 73% dengan ordinal MAE 0,32, yang mana model cukup baik untuk klasifikasi awal, namun masih dapat ditingkatkan dengan data yang lebih banyak. Model yang kedua adalah Safe Duration Model berbasis XGBoost Regression. Model ini mengkombinasikan 2 pendekatan, yaitu formula MED yang sudah tervalidasi secara dermatologis. Durasi sama dengan MED dibagi UV indeks kali 1,5. Dengan correction model yang belajar dari variabilitas kondisi atmosfer nyata selama 5 tahun dari data NASA, hasilnya sangat presisi. R kuadrat skor 0,99 dengan MAE di bawah 0,001 menit. Model sangat presisi dan stabil dalam memprediksi durasi aman. Lalu selanjutnya yang terakhir, model ketiga adalah fitur yang benar-benar membedakan sinar dari semua produk sejenis. Seperti Best Time Recommendation Model. Model ini dilatih dari data historis 5 tahun untuk memprediksi seberapa nyaman dan aman kondisi cuaca per jam berdasarkan kombinasi suhu, kelembaban, angin, dan juga pola waktu. Inputnya adalah rekomendasi konkret. Misalnya, jam berapa terbaik keluar dan jam berapa yang harus dihindari hari ini.
Model ini memiliki performa R kuadrat skor 0,9 dengan MAE 0,031. Model mampu mengidentifikasi zona waktu berbahaya UV dengan konsisten. Untuk memastikan sistem berkinerja maksimal, kami membangun arsitektur modular atau microservice. Alurnya seperti yang terlihat berjalan dari kiri ke kanan. Front-end React Single Page Application menerima input pengguna, lokasi, foto kulit, parameter-parameter cuaca, dan mengirimkannya ke backend API Node.js Express. Backend kemudian melakukan dua hal sekaligus, yaitu mengambil data cuaca real-time dari Open Weather Map dan Open Meteo, dan mengirimkan request tersebut ke Machine Learning Inference Service berbasis Face API yang menjalankan ketiga model kami secara terintegrasi. Hasilnya dikembalikan ke front-end dalam satu aggregated response yang berisi tipe kulit Fitzpatrick, durasi aman berjemur, dan waktu terbaik outdoor. Arsitektur ini tidak hanya diakses pengguna, namun tim data scientist kami juga memonitor performanya secara kontinu melalui dashboard interaktif berbasis Streamlit. Sinar bukanlah inovasi yang tertutup. Kami membangun karya ini agar berdampak dan mudah dilanjutkan oleh peneliti maupun pengembang lain. Dokumentasi arsitektur, integrasi API, serta tautan menuju dashboard Streamlit publik kami telah tersusun rapi di dalam repositori GitHub readme.md. Kemudian, pengembang lain juga dapat mereplikasi proyek ini dengan sangat mudah. Mereka hanya membutuhkan instalasi Git, Node.js, dan Python. Setelah melakukan instalasi dependensi, lakukan git clone pada repositori, kemudian jalankan npm install di dalam directory backend dan frontend. Lalu arahkan ke direktori layanan machine learning, buat virtual environment Python, dan jalankan pip install requirement.txt. Setelah itu jalankan arsitektur 3 tier kami pada 3 terminal yang terpisah, yaitu backend ML Python, backend API, dan frontend-nya. Dan akses aplikasi melalui browser di alamat localhost dengan port 3000. Setiap tahun, jutaan orang menghadapi risiko paparan UV yang bisa dicegah, bukan karena tidak peduli, tapi karena tidak memiliki informasi yang tepat waktu, dan tepat untuk kondisi mereka secara personal.